Nah, poin pentingnya adalah dalam konteks pemakzulan ini telah terjadi perbuatan tercela gitu loh. Karena memalsukan ijazah itu pidana. Jangankan orang lain, dirinya sendiri ditipu gitu loh. Bagaimana Jokowi menampilkan foto-fotonya di dalam ijazah itu yang bukan foto dirinya? Ini kan menipu diri sendiri, termasuk seluruh rakyat Indonesia ditipu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini, juga para netizennya, dimuliakan oleh Allah dan dalam lindungannya. Karena tanpa izin Allah, kita tidak bisa bernafas. Ya. Semuanya izin Allah. Begitu juga kaitan dengan pemakzulan juga, insya Allah, Allah mengizinkan, insya Allah. Karena poin-poin dalam perspektif spiritual, pemakzulan itu terjadi dikarenakan beberapa sebab. Antara lain yang didefinisikan atau dibatasi melalui pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, dan perbuatan tercela lainnya, serta tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai presiden. Nah, itu yang saya akan soroti, dan banyak pendapat yang berbeda tetapi tidak berdasar hukum. Ya, saya tidak urangi hormat saya dengan sahabat saya Jimli Asdiki, Yusril Izzah Mahendra, yang berpendapat aneh ada pemakzulan dalam kurun waktu cuma sebulan. Di samping aneh, Yusril membilang ini inkonstitusional, ya, karena tidak yang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, terutama pasal 7A tadi. Perlu diketahui, saya bersama Adinda Ahmad Kosinudin telah melayangkan surat ke DPR dengan satu pendekatan pasal 7A juga dari UUD 45 itu, tapi fokus kepada dua hal. Satu, perbuatan tercela. Yang keduanya, tidak fungsionalnya lagi untuk bisa menjalankan presiden. Jadi dalam perspektif ini, sesuai dengan konstitusi, kok tiba-tiba Yusril bilang tidak konstitusional, itu cek Sundama di mana gitu loh. Harus jelas ya. Nah, asumsi yang pertama, dalam perspektif hukum berupa fakta, bukan hoak, yaitu indikasi kuat ijazah palsunya Jokowi. Dari mana diambil ceritanya? Apa bukti konkret itu? Kita di dalam konteks yang pertama, gugatan kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ketika proses sedang berjalan, baru 2 kali atau sekali sidang seingat saya, Bambang Tri dan Gus Nur ditarik. Maksudnya ditangkap dan dipenjarakan. Di bawah tanah lagi waktu itu, di Mabes Polri. Nah, pertanyaan seriusnya, peristiwa perdata yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa fungsional karena dua hal penting. Satu, saksi. Dua, alat bukti. Bagaimana kami mau menampil sementara istilahnya jagoan kita yang kita pakai sebagai dia memakai kita sebagai lawyer untuk bisa ditampilkan sebagai saksi dan turunannya juga, serta alat-alat buktinya. Nah, ketidakcukupan inilah kesadaran kita jika saya memaksakan diri bersama Ahmad Kosinudin dan teman-teman lawyer lainnya untuk kemudian saya ambil tindakan mencabut gugatan. Nah, banyak fitnah lah untuk itu, disogok lah, disuap lah, dan macam-macam. Ya, itu risiko perjuangan. Tapi Allah membuktikan lewat proses waktu, dengan ditangkapnya Gus Nur dan Bambang Tri, maka peristiwa pidana
terjadi gitu loh. Sehingga beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi lewat BAP-nya, jaksa lewat penyidikannya yang kemudian dibawa ke pengadilan. P21 istilahnya, dibawa sampai ke pengadilan. Nah, dalam proses itu disampaikan 30 orang saksi. Seingat saya di Pengadilan Negeri Surakarta. 30 orang saksi itu 3 dari kami, 1 Profesor Aceng, ahli bahasa ya dari UPI Bandung, kedua Dr. Taufik, ahli pidana dari UNS, kemudian Rocky Gerung, ahli filsafat. Kalau basis kampusnya UI. Jadi 3 orang saksi ini kita tampilkan untuk menjelaskan duduk masalahnya secara intelektual. Dan 3 orang ini menyaksikan kita semuanya pernyataan-pernyataan yang sangat cerdas dan berargumentatif yang kuat, ya, sehingga tidak bisa dibantah oleh saksi-saksi yang lain mereka punya. Mereka menampilkan 5 saksi yang ahli, ya. Antara lain yang saya ingat ada ahli hukum pidana juga dari UKI kalau tidak salah begitu, dan juga ahli sosiologi, ada ahli agama, ya, yang kesemuanya itu mentah dengan logika-logika yang kita bangun, dibangun oleh Adinda Aka, pertanyaan-pertanyaan yang tajam, dibangun oleh agendanya, ada lawyer kami Andika, ada Zainal, ada DHL juga ikut tampil di dalam sidang di Solo. Itu harus digarisbawahi 2 hal. Yang pertama, kesaksian 27 orang mereka, 5 ahli dan 22 fakta seperti teman sekelas, kepala sekolah, wakil ketua OSIS, itu tidak bisa menjelaskan hal yang paling mendasar. Termasuk jaksa dan polisi. Ketika saya tanya, adakah yang pernah lihat ijazah asli Jokowi? Ya, nggak ada yang bisa menjawab. Yang lebih aneh lagi jaksa. Saya panggil ke depan hakim untuk menyatakan apakah yang dimaksud dengan berita hoak itu dari mubahalahnya Gus Nur dengan Bambang Tri yang dikatakan hoak itu yang mana? Kalau memang nggak ada ijazahnya, ya tidak hoak dong. Itulah kebenarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa tunjukkan ijazah asli Jokowi kepada jaksa? Karena jaksa yang membuat tuntutan. Bahkan dituntut 10 tahun. Gitu loh. Kan berat sekali 10 tahun itu terhadap satu peristiwa hukum yang keliru dalam mendeskripsikan, membuat dakwaannya itu. Nah, menurut pasal 143 KUHAP itu batal demi hukum harusnya, karena dia tidak cermat, tidak jelas ya dalam mendeskripsikan sebagai terdakwa. Nah, harusnya batal demi hukum. Nah, tapi anehnya hakim tetap memutus dari tuntutan 10 tahun, putusannya 6 tahun. Nah, itu teknisnya nanti mungkin didalami oleh Adinda Aka ya. Tapi saya ingin kasih gambaran umum saja bahwa kesaksian mereka yang 27 orang tadi itu tidak satu pun ada yang melihat ijazah Jokowi. Tidak ada satu pun. Di depan hakim, confirm itu. Ya. Dan dibuktikan dengan putusannya hakim, dituntutnya 10 tahun, diputusnya 6 tahun. Nah, kemudian banding lewat kerja keras Ahmad Qasiduddin dan kawan-kawan untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi di Semarang atau Jawa Tengah. Nah, di dalam konteks banding kita dikabulkan dari 6 tahun dikurangi 4 tahun. Nah, apa yang dikuranginya? Pasal 14. Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang berbicara mengenai berita hoak dan menghebohkan atau membuat gaduh.
Itu nggak terbukti. Berarti ijazahnya Jokowi itu confirm palsu kalaupun ada. Atau paling tepatnya tidak ada karena tidak ditampilkan waktu itu. Jaksa hanya menampilkan fotokopi. Nah, ketika dikonfirm tentang ini kepada ahli pidana, nggak bisa dong fotokopi dijadiin alat bukti. Masa fotokopi? Walaupun yang dilegalisir. Nah, anehnya yang lain adalah kalau memang ada fotokopinya, ada legalisirnya, mestinya aslinya ada. Kenapa aslinya nggak ada? Ah, disitulah tingkat kepalsuan yang luar biasa. Dan perlu diingat, itu SD, SMP, SMA. Kita belum gugat universitasnya yang UGM, belum. Ini banyak orang nggak paham seolah-olah UGM-nya saja. Tidak, itu nanti. Dan itu sudah kita buktikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekarang kita gugat itu, yang UGM-nya. Nah, poin pentingnya adalah dalam konteks pemakzulan, ini telah terjadi perbuatan tercela gitu loh. Karena memalsukan ijazah itu pidana. Jangankan orang lain, dirinya sendiri ditipu gitu loh. Bagaimana Jokowi menampilkan foto-fotonya di dalam ijazah itu yang bukan foto dirinya. Ini kan menipu diri sendiri. Termasuk seluruh rakyat Indonesia ditipu gitu loh. Nah, jadi saya ngeri kalau lihat tipu menipu gini buat seorang pembesar. Ini kan pembesar ini. Presiden itu pembesar. Ada diterangkan di surat Al-An'am ayatnya 123 bahwa akabiro mujrimin, dia itulah pembesar-pembesar yang jahat. Kejahatannya apa? Menipu, membuat tipu daya. Tapi dia tidak menyadari dia sedang tertipu itu sendiri. Nah, ini ayat ini kok dalam konteks dimensi hari ini bukan cocokologi ya, tapi sesuai fakta itu terjadi kepada pembesar yang namanya Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo. Jadi kita tidak menghujat siapapun, tidak ujaran kebencian, tapi fakta peristiwa berupa data dan fakta-fakta hukum yang ada memang telah terjadi, namanya pemalsuan ijazah. Nah, itu. Jadi itu tercela dong. Di seluruh dunia mana ada. Tunjukkan masa satu aja presiden atau raja atau apa yang ijazahnya palsu, kan kagak ada. Ya. Jadi ini memalukan sedunia, bukan lagi se-Indonesia, sedunia. Kita malu, kita punya perbuatan presiden yang tercela. Nah, yang kedua, karena ijazah ini merupakan syarat minimal untuk capres, yaitu ijazah SMA, gitu, minimal, ya, tidak terpenuhi oleh Presiden Jokowi dalam perspektif hukum yang tadi sudah saya terangkan, bahkan dari sisi pidana lagi, bukan perdata, pidana, ya, tidak bisa membuktikan ijazah aslinya, maka karena tidak memenuhi syarat sebagai presiden, itu memenuhi syarat menurut pasal 7A UUD 45, dia itu harus dimakzulkan. Karena sudah nggak layak, tidak bisa memenuhi syarat gitu loh. Jadi 2 poin nilai hukum yang ada di pasal 7A itu terpenuhi. Nah, kalau Yusril mau bantah silakan, tapi pakai data hukum dong. Jangan kumaha aing, jangan kok jadi pembela sono karena kok urusannya sebagai tim sukses atau partai antum itu ikut di sana. Enggak, kita ini nggak ada urusannya, apalagi Jimli bilang kita ini gugat karena kepanikan capres, takut kalah. Dari mana? Ini kita udah dari tahun 2002 kok, ya. Udah 2 tahun lalu udah kita persoalin yang begini. Ini nggak ada urusan sama capres gitu loh. Nah, ini ketidakcermatan, tidak mengurangi hormat. Jimli sahabat saya kenal baik, apalagi waktu di HB kan. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif hukum, mari kita adu argumentasi yang objektif, yang sistematis dan toleran. Kalau kami sudah objektif dan jelaskan secara sistematis tadi jelas, kamu toleran dong. Jangan kamu yang intoleran, ya. Bebal namanya itu, tidak intelektual, ya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan inilah harusnya
pendekatan ilmu hukum ini telah terpenuhi makna pemakjulan itu. Sangat jelas. Ya, kalau ada yang mau bantah boleh, jangan lagi pendekatan kebencian, justru pendekatan fakta dan data. Yang ketiganya pakai logika, otaknya itu dipakai gitu loh. Karena hukum itu muatannya logika, ya, syarat dengan logika. Kalau logikanya nggak sistematis, nggak objektif, nggak bisa diterima sebagai satu alat bukti atau apa gitu loh. Nah, untuk itulah dalam kesempatan ini bagi penanya tadi, kita singkatkan saja dalam perspektif hukum, Jokowi telah memenuhi unsur untuk dimakjulkan. Jadi hari Senin, tolong mungkin video ini setelah ini beredar, Puan Maharani yang Allah anugerahkan hari ini adalah menjabat Ketua DPR RI, bahkan cucu proklamator Soekarno, dan anaknya Megawati, pernah Presiden Republik Indonesia. Jangan Anda mengingkari hari Senin. Kalau berani Anda sebagai pertanggungjawaban pimpinan DPR, terima kami Senin jam 10 pagi insya Allah. Kalau Anda nggak berani, apalagi mati-matiin mic nanti, ya sudahlah, Anda serahkan saja wakil ketuanya. Siapa wakil ketua DPR yang berani terima kita? Karena satu pun hingga detik ini anggota DPR tidak ada yang berani berkomentar tentang ijazah palsu. Satu pun. Padahal fungsi DPR harus mengawasi jalannya pemerintahan. Itu fungsi DPR. Ya, di samping buat undang-undang dan membuat anggaran. Tapi fungsi ngawasi jalannya pemerintahan, punya hak angket, punya hak bertanya, ya, punya hak untuk dengar pendapatnya. Kok nggak dimainkan gitu? Panggil presiden. Ya, jadi kalau memang Anda sedang berseteru partai, itu urusan partai Anda. Tapi kan Anda menandang apa urgensinya, apa data-datanya, apa fakta-faktanya, kepantasan Jokowi untuk dimakjulkan. Kami datang dengan argumentasi yang seperti tadi itu, ya. Nah, untuk itu saya juga udah bikin tulisan tentang itu dan sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris supaya media pers yang asing tahu, ya, pokok masalahnya juga, dan juga media mainstream di kita kok nggak ada yang muat urusan begini, heran sih. Anda kena undang-undang pers, ya, saya kira tidak cover both side, Anda tidak tampilkan, Anda secara ilmu agama telah menutupi segala macam bentuk kebusukan dari rejim ini, Anda ikut nanggung dosanya, ya. Nanti ada dosa struktural namanya, ya. Struktur dari pers yang Anda yang punya pers, punya channel-channel TV yang sudah mengindonesia atau bahkan mendunia dilihat oleh siapapun, tapi tidak berani muat ini, itu kesalahan moralnya sangat jelas, ya. Anda menutupi kebohongan, kepalsuan. Jadi kalau pidana bisa turut serta itu. Tapi itu kembangan lainnya. Yang penting sekarang kembali kepada fokus kepantasan Jokowi untuk dewasa. Nah, kaitannya dengan 15 menteri, saya kalau dalam politik belum dibuktikan, belum mundur, jadi itu masih harapan-harapan palsu juga. Ya, kan mentalitas pejabat kita ini korup gitu loh pada umumnya. Dan transaksionalnya jelas, ya. Kalau nyatanya nanti ada yang benar mundur, itu saya hormat, ya. Anda nggak ikut pemimpin yang zolim. Tapi kalau cuma isu-isu saja supaya mengalihkan situasi, Anda ikut dosa juga, membuat kisruh dan membuat orang jadi praduga tak bersalahnya itu jadi salah gitu loh. Jadi kita lihatlah, bagi menteri-menteri yang 15 katanya mau mundur, segera nyatakan, ya. Atau lebih tepat lagi, Ibu Megawati, ini himbauan saya, Anda punya kapasitas, Anda yang memberikan tugas partai kepada Jokowi, dan Jokowi telah menerima itu sebagai tugas partai, terlepas benar enggak dari sebagai presiden, tapi Anda pernah ucap itu, maka cabutlah mandat itu.
cabut mandat tugas partai. Jadi karena Anda cabut tugas partainya itu, dia tidak punya legitimasi. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, partai atau gabungan partai yang mengusulkan presiden. Jadi ini juga satu poin yang bisa diciptakan ya oleh satu situasi untuk dimajukan. Jadi kalau Anda cabut gugatan, maksud saya bukan gugatan, cabut mandat sebagai petugas partai, maka Megawati top. Megawati benar-benar ibu demokrasi lah di Indonesia. Tapi kalau enggak, omdo doang, termasuk penipu juga gitu loh. Tidak dibenarkan dalam ilmu hukum begitu. Harus jelas, apalagi agama, sangat jelas. Nah untuk itu sangat. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Jokowi pernah bersumpah demi Allah dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan amat sangat bahwa sebagai presiden dan wakil presiden, kalau dalam konteks undang-undang itu pasal 9 UUD 45, akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa, demi Allah. Nah kita gugat aja nggak pernah datang ke pengadilan. Sampai hari ini jangankan datang, surat kuasa aja nggak ada. Malah pakai surat mandat. Itu kan bertentangan dengan HIR pasal 123. Enggak benar. Enggak ada konstruk surat kuasa itu dengan surat mandat. Mana ada? Kan nggak ngerti hukum dan melanggar hukum, tidak taat, tidak seluruh-seluruhnya menegakkan hukum. Jadi pasal 9 juga bisa sebagai dasar. Di samping pasal 7A tadi gitu loh. Jadi bangunan konstruksi hukumnya itu jelas, pantas sekali dia. Dan bangunan politiknya juga jelas. Kebohongan-kebohongannya nyata. Yang paling nyata kan sekarang misalnya apa? Mobil SMK, mana tuh mobil SMK? Kan nggak ada sampai sekarang. Buyback Indosat, mana? Sudah sekian ratus triliun Indosat apa dijual dalam arti sudah menguntungkan pihak luar, kok nggak dibeli lagi gitu. Stop impor juga begitu, malah impor sampai garam aja impor coba. Itu kan nggak layak lagi sebagai pemimpin. Juga konteksnya apa dengan yang lain-lainnya untuk berkait dengan janji-janji palsunya itu. Nah ini udah kita gugat, tapi kita serta-merta dikalahkan oleh PN Jakarta Pusat yang katanya pengadilan terbaik se-Indonesia dengan kalimat pengadilan tidak berwenang. Ini bagaimana pengadilan tidak berwenang? Kalau nggak berwenang kita nyari keadilan kemana gitu loh. Nah ini poin-poin penting layaknya Jokowi dimakjulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egy Sujana. Tadi saya mendengar sebelum acara Zoom, nampaknya Profesor juga akan ada agenda yang lain. Saya pikir tadi semua perspektif dan argumentasi yang ditunjukkan Profesor Egy Sujana yang ditanyakan oleh Ibu Puan Maharani menjawab sebenarnya, yaitu adanya ijazah palsu yang itu memang Prof. Egy dan teman-teman TPUA sudah sejak tahun 2022 sudah menggugat dan sampai sekarang juga masih berjalan. Nah ini bisa jadi dasar untuk menjadi pemakzulan karena belum sampai dengan hari ini Pak Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di depan hukum. Saya pikir apakah ada tambahan Prof? Ada satu hal lagi dalam perspektif apa, silakan, Prof. Perspektif sosiologis ya. Ya. Ilmu sosiologi itu ada pendekatan in group dan out group. Nah, bagi kita Jokowi out group. Bagi Jokowi kita ini out group. Nah, sesama out group itu biasanya saling mengkoreksi dan mengingatkannya dan lain sebagainya. Nah, berkebetulan takdirnya Jokowi presiden, saya rakyat. Dan perlu diingat secara sosiologis yuridis,
rakyat ini berdolat di negeri ini. Anda itu pelaksana dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu pula, kedaulatan rakyat yang saya pegang sekarang ini, tapi tinjaunya sosiologis, saya ingatkan Anda, jangan sampai legasi atau warisan bangsa kita ini tercatat buruk dalam konteks dunia dan Indonesia khususnya. Anda adalah presiden terburuk, tercela karena diri Anda sendiri aja ditipu dengan ijazah. Maka masih ada waktu, tanggal 25 Januari minggu depan, sidang ke-9 kalau tidak salah, tentang gugatan kita ke Jokowi. Harus Anda datang kalau bisa. Kalau Anda nggak bisa, buatlah surat kuasa, tanda tangan basah Anda. Jangan bikin SK, nyuruh Jaksa Agung, nyuruh Menseknek. Yang saya gugat tuh Anda Presiden, bukan Jaksa Agung, bukan Menseknek. Nggak bisa Anda diwakili, yang saya gugat diri Anda tuh. Jadi tolonglah jangan nggak ngerti hukum gitu loh. Buzzer-buzzer juga kalau mau bela Jokowi pakai otak juga lah. Jangan belain tapi nggak pakai otak. Ya, ya. Bikin lapor polisi. Polisi apa laporin? Lu yang ini kan bukan delik aduan, tindak pidana ini sebenarnya. Nah, tapi kita masih pakai kesantunan. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang diajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, mari kita terapkan ini, ya. Secara sosiologis, Saudara Jokowi, mau Anda akui atau tidak saya rakyat Indonesia. Saya mau akui tidak Anda presiden, Anda realnya presiden. Jadi tolong dengan bangga, saya ingin Anda bangga juga dengan kejujurannya, kebenarannya dan keadilan. Tampillah tanggal 25, bawa ijazah Anda. Kalau Anda nggak sempat, bikin surat kuasa kepada Jaksa Agung boleh, kepada ini boleh, terserah Anda mau kasih ke siapa. Tapi bawa ijazahnya, ya, yang udah hasil lab cream. Jangan ijazah ujuk-ujuk yang baru dibuat lagi ya. Tapi ada lab creamnya, ya, dari Mabes Polri supaya